Ya kalau sudah tidak ada, mungkin masih ada yang katanya-katanya tadi, tapi saya jawab secara keseluruhan. Mudah-mudahan katanya-katanya itu nanti bisa menjadi hilang dari pencerahan, bisa menjadi pencerahan. Pertama yang dikatakan bahwa MTA katanya, ya, zina lebih baik daripada tahlilan. Katanya MTA menghalalkan anjing. Katanya MTA melarang ziarah kubur. Itu bukan katanya, mesti itu dari mulutnya Marzuki. Ya Pak? Dari mulutnya Marzuki. Saya punya kasetnya. Ya, ini sudah sampai di Mabes Polri sana, sudah saya kasihkan ke sana. Ya. Dan dia mengatakan bahwa di Sukoharjo itu banyak wanita-wanita pakai kerudung jual krengsengan anjing. Itu bohong, ya dari dia. Ya, bohong itu dari dia. Dia seolah-olah pernah dialog dengan saya. Tanyanya macam-macam. Terus dia suruh dia menghalalkan. Nah, maka ada bertanya, piye Pak Kiai Marzuki ngatasi Sukinawi gawakno berang cekelen belen. Makanan kuwi halal gitu kan. Nah, dia mengatakan katanya terlalu geting dengan NO saya itu. Padahal di NTN enggak pernah nyebut NO, Muhammadiyah, enggak pernah. Di sini majelis ilmu. Ya, diterangkan, saya tidak menyangkut siapapun. Maka pertanyaan Bapak tadi, kalau itu tahlilan dilarang atau dianjurkan, itu dalilnya apa? Mengikuti mazhab siapa? Perlu Bapak jelaskan ya. MTA tidak mengikuti salah satu mazhab yang ada. Mazhabnya MTA Quran dan Sunnah. Ya itu. Bukan mengikuti mazhab Syafi'i, bukan mengikuti mazhab Hambali, bukan mengikuti mazhab Hanafi. Andai kata Imam Syafi'i menjelaskan Quran dan Sunnah, MTA juga menjelaskan Quran dan Sunnah, ketemu, bukan berarti kita mengikuti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sendiri tidak membuat mazhab. Perlu tahu. Imam Syafi'i itu juga mengatakan, kalau ada ya nasihatku atau ucapanku bertentangan atau menyimpang dari hadis-hadis Rasulullah, ambil hadisnya, buang pendapat saya. Baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal. Jadi mazhab Syafi'i itu sendiri tidak membuat mazhab. Karena orang yang pengikut katanya menjadi pengikutnya Syafi'i itu kadang melebihi dari Imam Syafi'i sendiri. Malah ada tambah lagi ya katanya Pak Marzuki tadi, Kiai Marzuki Al-Mukarrom. Dia mengatakan katanya Kiai Banten itu, hadis dari Kiai Banten katanya dari Nyai Roro Kidul itu yang mengatakan saya. Padahal NTA itu Nyai Roro Kidul itu tidak percaya. Adanya Nyai Roro Kidul itu tidak percaya. Lah kok malah nekke dari Kiai Banten hadisnya kok Nyai Roro Kidul iki omonge sapa nek ora Marzuki. Nyai Roro Kidul itu kita tidak percaya kok. Kalau ada orang mempercayai ada Nyai Roro Kidul sing Joko Ratu di Segoro Kidul metune pendak suro, nanti kalau tidak ada selamatan di bulan suro nanti dimarah Nyai Roro Kidul, syirik itu. Tidak percaya kita. Lah kok malah dianggap ngarani Kiai Banten dari nuduh hadisnya kok Nyai Roro Kidul. Kiai Banten itu siapa namanya saya juga belum pernah ketemu. Jadi pinter ngarang orang itu maka orang fasik gitu. Berita itu walaupun dia seorang dosen UIN, dosen, dan dia mengatakan saya ketua NU Malang. Telah didatangi oleh pengurus perwakilan NTA Malang, didatangi dari mana katanya, yang mengatakan katanya teman saya, teman dosen, gitu. Bohong, ya, itu bohong. Maka nanti Bapak perlu, kalau perlu pulang nanti bawa CD-nya Marzuki,
Ya, saya berikan jawaban saya di situ sudah ada. Nah, di jawabannya nanti disaring. Jadi maka saya katakan tadi, kalau kita orang beriman ada berita semacam itu, uji kebenarannya. Si pembawa itu fasik apa bukan, dilihat kebenaran beritanya. Jadi ya, jadi MTA itu tidak mengikuti mazhab apa, mazhabnya Quran Sunnah. Saya teratakan ya Bapak ya, saya waktu itu ibadah haji. Pernah bersamaan dengan seorang, ya sama-sama ibadah haji. Kebetulan waktu itu suami istri, itu kebetulan satu rombongan dengan saya. Nah ketika di Mekah, dia mau tawaf keliling Ka'bah. Tawaf itu kan tidak boleh batal, berhadas kecil. Lah menurut keyakinan dia, katanya menurut mazhab Syafi'i, laki perempuan itu kalau bersentuhan batal sekalipun suami istri. Kalau di MTA tidak, berdasarkan hadis bukan berdasarkan MTA. Karena Nabi itu ketika mau sholat, sudah wudhu mau sholat, itu mencium istrinya kok. Lah nek kira-kira nyenggole batal apalagi mencium. Nabi tidak kok terus wudhu sih enggak. Nah bingung Bang. Mau tawaf, istrinya minta digandeng. Nah, wah iki kok batal. Nah, nek ora digandeng hilang. Sana. Akhirnya gimana? Akhirnya suaminya mengatakan, "Wis Bu, neng kene ora usah nganggo madhab-madhaban." Bingung tak? Maka kalau yang dipakai Quran Sunnah nggak akan bingung di mana saja. Nek nganggo madhab, nah menurut iki madhab batal. Mongko dadi kok nek neng mulih ke Indonesia madhabe dienggo, neng kono ora usah nganggo. Sebab nek nganggo madhab ora iso. Ya, tawaf harus digandeng, istrinya nek ora digandeng batal, nek digandeng batal, nek ora digandeng hilang. Wes pilih ora gandeng apa pilih hilang, apa pilih ora tawaf. Nah, kita akhirnya wis nek kene ora usah nganggo madhab-madhaban. Nah, itu ditanyakan waktu itu di pengajian. Saya dengar sendiri pengajian. Waktu itu pengajian MDI dulu ditanyakan di sana. Gimana Ustadz itu? Di sana ndak pakai madhab-madhaban. Nah sing akon nganggo madhab-madhaban iki sapa? Makanya madhab yang benar itu Quran dan Sunnah. Udah. Betul. Dan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Wahabi tidak membuat madhab, beliau itu tidak membuat madhab. Nah itulah itu ya. Jadi sudah terjawab semua toh. Jadi katanya itu semua itu berita bohong. MTA tidak berhak menghalal haramkan apapun. Pemenang mengharamkan anjing, menghalalkan anjing, menghalalkan kambing pun MTA tidak berhak. Menurut MTA kambing itu halal, jangan menurut MTA. Kambing halal menurut siapa? Allah. MTA tidak berhak menghalal haramkan. Wong Nabi aja tidak berhak menghalal haramkan kok. Nabi itu pernah minum madu. Ya, kemudian salah satu istrinya Nabi tidak suka berbau madu, itu tidak suka. Tapi kalau di madu tidak masalah istri Nabi itu. Lain dengan istri kita nek di madu. Nah setelah itu Nabi berjanji, bersumpah saya tidak akan minum madu lagi. Demi istrinya. Turunkan ayat oleh Allah. Coba dibaca surat At-Tahrim ayat 1 itu. Itu sebab turunnya itu. Surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada notnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengharamkan atas dirinya minum madu untuk menyenangkan hati istri-istrinya. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran kepada Nabi. Ya.
Nabi kan. Jadi Nabi pernah minum madu, dia tidak suka. Nabi berjanji, saya tidak akan minum madu lagi selamanya. Turun ayat ini. Hei Muhammad, hei Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya untuk mencari ridho istrimu? Nah, itu ya. Nabi aja tidak mengharamkan, apalagi saya. Ya. Jadi Nabi sendiri dalam hadisnya, ya, al halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Wa ma sakata anhu wa huwa afun. Yang halal ya yang dihalalkan Allah dalam Quran. Yang haram yang diharamkan Allah. Adapun yang didiamkan oleh Allah itu satu kemaafan bagimu. Itu kata Nabi, itu bukan kata saya. Nah, maka di MTA ini dijelaskan apa adanya. Halal katakan halal, haram katakan haram, ya. Baik katakan baik, benar katakan benar, salah katakan salah. Malah Marzuki kan tambah nerangke lagi toh. Ya. Makan pakai bekecot apa itu? Bagaimana sing nyembelih, padahal yang dihalalkan yang haram bangkainya itu hanya belalang dan apa? Ikan. Yang haram bangkai, yang halal bangkainya itu hanya belalang dan ikan. Kalau ikan itu bukan bangkai, gitu. Ikan itu, ikan maksudnya ya, Nabi kita mengatakan laut itu suci airnya, halal bangkainya. Jadi bahwa kamu menemukan ikan laut atau ikan sungai sudah mati itu pun halal bangkai. Lah kok bekecot barang nek kamu digecek, digebuk terus dimakan, piye lho nyembelih, gitu kan? Kita kan wong pinter. Yang namanya binatang yang mati harus disembelih itu yang mempunyai nakar, gurung. Lah bekecot apa ndek gurung? Bekecot itu tunggale keong kuwi lho. Ya, keong halal apa haram? Ya, lembeleh piye coba? Nah, itu dah. Lah memang ada yang mengharamkan, menjijikkan. Jijik. Lah nek halal haram ukurane jijik, berarti tiap orang beda. Ana keonge ana sing jijik, metu iler-ilere itu ta. Ning ana sing ketagihan. Setau ngrasake iwak keonge bareng ora ketagihan. Nah sekarang kalau begitu keong itu halal apa haram? Nek sing jijik ya haram, nek sing ora jijik halal, apa begitu? Lah kalau begitu kata Nabi tidak betul itu. Nabi mengatakan al halalu bayyinun wal haramu. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Lah nek keong mau dadine ora jelas no. Welote ada yang jijik kok. Nek ada makan welote kaya cacing iki jijik. Nah, berarti welote ya ana sing halal, ana sing haram, apa begitu? Nah, Nabi sendiri itu tidak mau makan daging biawak. Ketika makan bersama dengan sahabat-sahabat disuguh daging biawak. Biawak tahu enggak? Apa biawak itu? Hah? Ya, biawaki slira. Nek cilik meneh kadal gitu loh. Iya kan? Kadal. Ya, sudah dimasak enak. Nabi mau makan. Setelah mau makan, diambil mau makan, sahabat ada yang negur, "Dzab ya Rasulullah." Tapi maksudnya itu biawak ya Rasulullah. Terus diletakkan di Rasulullah, tidak jadi dimakan. Nah, karena Nabi tidak jadi makan, ambil aja oleh sahabat, makan, habiskan. Nabi diam saja. Berarti walaupun Nabi tidak kerso dahar, tapi dimakan sahabatnya membiarkan, berarti daging biawak itu halal. Walaupun Nabi tidak kerso. Jangan seperti kita, kalau kita nggak mau haram ini karena jijik. Wah, laron barang haram. Ya, lembeleh piye coba laron. Lah begitu ya boleh, silakan. Nek kowe laron ya haram ya silakan. Tapi jangan terus
Ya, menjelek-jelekan yang tidak mengatakan haram. Ya dah? Mengatakan haram. Walaupun kita tidak suka, jangan terus kamu mengharamkan ya wong tuh. Alasannya nggak suka. Walang itu ya. Walang itu walaupun tadi bangkainya halal. Mbok saya diopai pirae kon mangan walang, saya nggak mau. Saya ndemok wetenge genduk-genduke gila kok. Saya bahasa genduk-genduk gila. Gangsir, jangkrik, barang itu opo meneh nek goreng tuh ndase ketok menteleng mripate. Ya toh, mangan do kletas-kletus aja enak itu. Saya gila itu. Ya. Nah, kanggone aku berarti haram. Bukan. Aja kanggone aku, kanggo kowe aja. Menurut agama gimana? Kalau halal ya halal, perkara kamu ora gelem mangan aja ngaramke gitu loh. Maka semua yang diterangkan di majelis tafsir ini berdasarkan Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Tentang ziarah kubur, ya, itu dipotong itu Pak, dipotong hadisnya. Dulu Nabi pernah melarang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazruha fa innahu tadhkiratan lil maut. Itu di Ahad pagi ini berulang kali diterangkan, dan brosurnya tentang ziarah kubur pun sudah dikeluarkan. Nabi dahulu pernah melarang orang ziarah kubur. Aku pernah melarang ziarah. Sekarang saya anjurkan ziarah kubur lah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan mati. Mengapa dulu dilarang terus dianjurkan? Nah, karena orang dahulu datang ke kuburan mungkin seperti kita mungkin. Kita orang Jawa itu umumnya kalau mau punya kerjaan yang gone kuburane mbahe sing wis mati, mbahe dikubur minta pangestu, minta didoakan. Sesuk arep nglamar pegawe dongake mbah ben lulus. Nah, mungkin masih begitu-begitu malah dilarang oleh Nabi. Yang kubur itu jangan minta sesuatu yang ada di kubur. Ya. Di kubur itu sudah tidak bisa apa-apa. Ketika hidup aja enggak bisa, apalagi sudah mati dikubur. Nah, setelah mengerti tentang Islam, bahwa orang mati dan tidak bisa apa-apa apalagi dikubur, terus Nabi menganjurkan, sekarang anjurkan, ziarah kuburlah kamu, supaya kamu ingat mati, bahwa kamu seperti apa, gagahnya seperti apa, kayanya seperti apa, tinggi pangkatmu seperti apa, kamu nanti akan mati. Kalau tidak ingat mati, maka ziarahlah ke kubur, biar kelingan bahwa kamu nanti akan masuk kubur seperti ini. Di NTA sangat menganjurkan, wong Nabi aja menganjurkan kok dilarang, itu gimana? Memang di NTA diterangkan untuk ziarah kubur tidak harus memilih kuburannya siapa, tetapi ziarah kubur kuburannya siapapun boleh, karena tujuan ziarah kubur mengingat mati. Dan Nabi tidak menganjurkan menziarahi kuburnya Nabi. Tapi kalau ziarah kubur Nabi boleh enggak? Boleh, wong kubur gali wentuk apalagi kuburnya Nabi. Boleh. 3 tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah diziarahi berdasarkan hadis itu: 1, Masjidil Haram. Karena kamu sholat di Masjidil Haram nilainya sekian ribu kali daripada sholat di masjid yang lain. Yang kedua, Masjidil Aqsa. Ya, sekarang dikuasai oleh Israel itu. Sholat di Masjidil Aqsa nilainya sekian ratus kali daripada sholat di masjid lain. Yang ketiga, Masjid Nabawi di Madinah itu. 3 tempat itu yang dianjurkan oleh Nabi untuk diziarahi. Ya, Masjid Demak tidak, Masjid Agung Surakarta tidak. Tapi ziarah boleh enggak? Boleh. Wong masjid Allah kok enggak boleh, itu gimana? Nah, maka kalau ziarah kubur, Nabi sendiri tidak menganjurkan ziarah no kuburku, tidak. Tapi karena kita ibadah haji sampai di Madinah, di situ kuburannya Nabi, masa kita tidak ziarah kubur Nabi? Kubur Nabi boleh, mengenang Nabi dulu perjuangannya hebat sampai begitu, sampai ini beliau dikubur di situ. Ya, boleh ziarah kubur, mengingat perjuangan-perjuangan beliau. Yang sekarang yang kita agung-agungkan sudah meninggal, itu kuburannya di
Masjid Nabawi sana. Itu boleh. Jadi kalau terus dipotong MTA melarang ziarah kubur, itu bohong. MTA sangat menganjurkan berziarah kubur, malah kuburannya siapapun boleh kita ziarahi. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu ziarah kuburnya Pak Harto. Di situ, di mana itu? Mengadek Giri Bangun. Pak Harto, Butin Soeharto, orang tuanya Butin dikubur di sana. Ya, saya ziarah sana. Masuk biasa, ya kita doakan lah. Nah itu jadi nang Pak Harto sana nih, pada sudah meninggal, aja njaluk duit. Ya. Jangan minta didoakan pangkat, jangan doakan Pak Harto itu. Dia sudah meninggal, dimohonkan ampun pada Allah karena beliau orang Islam, ya. Kalau dulu ketika hidupnya mungkin banyak dosa, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Setelah itu saya ke timur lagi ke kuburannya itu, Wangkonegara itu, Alap-alap Sambernyowo. Memang namanya Alap-alap Sambernyowo. Saya ke sana. Nah, sampai sana dijaga oleh juru kuncinya. Kalau mau menziarahi kubur ini harus nyembah dulu, gitu. Nyembah. Oh saya yang tidak mau, masih hidup aja saya tidak mau nyembah, apalagi sudah mati suruh nyembah. Kalau tidak mau nyembah, tidak boleh masuk. Lihat, ya sudah saya tak lihat dari luar saja. Nah, itulah. Lihat. Jadi ziarah kubur sana. Boleh itu. Jadi kuburannya siapa aja boleh diziarahi. Kuburan wali boleh enggak? Boleh. Itu kuburannya siapa aja boleh. Tapi kalau kamu terus percaya kuburannya Mbah Bolong tadi, nah itu yang enggak boleh. Mungkin cerita itu sampai Wonosobo apa enggak? Di sana itu katanya kan Sunan ada kuburannya Mbah Bolong. Mbah Bolong itu dulu menjaga masjid. Jaga masjid. Nah, kan duding kiblat, kalau sholat tuh kiblatnya menahan duding sana. Lah yang dituding Mbah Bolong itu, mulai disebut Mbah Bolong. Katanya ketika duding kiblat itu temboknya terus bolong. Jadi terkenal dengan Mbah Bolong. Nah, setelah Mbah Bolong mati, nah suatu saat Sunan Ngampel apa siapa cerita, wah ketika ini Mbah Bolong masih ada, masjid ini bersih. Tidak ada kotoran semuanya, bersih sekali. Tahu-tahu Mbak Bolong ini nyapu lagi. Nyapu di masjid itu. Nah, terus sampai akhirnya mati. Dikubur lagi di situ. Terus ada orang datang ke sini, wah masjid ini ora resik kaya zaman Mbah Bolong kae. Mbah Bolongnya metu meneh. Nah, sampai berapa kali? 9 kali. Di sana ada kuburan jejer 9 katanya ini kuburannya Mbah Bolong kabeh. Lah kalau itu percaya syirik kita. Reneng wong mati dirasani urip neh terus mati neh urip neh ndak ada. Itu menjadi kepercayaan. Nah kita kalau mempercayai semacam itu nilai kuburannya Mbah Bolong terus seolah-olah tenan dosa kamu. Nah, ndak ada itu. Walaupun itu sudah cerita itu sudah mendarah daging turun temurun, tapi kita harus tidak percaya. Mbah Bolong mosok nek wis dipendem dirasani urip neh terus nyaponi masjid neh. Nah, gitu lah Bapak ya. Jadi kalau orang mengatakan MTA melarang ziarah kubur itu bohong besar. Bohong besar. Nah, maka hadisnya kuntuna haitukum ziaratil kubur. Faqad udina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummati ya. Fazuruha fa innaha tutkatsiratan fa innahu tudzakirul akhirah. Di lain hadis fa innahu tadzkiratul maut. Kali ini fa innaha tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu akhirat gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu ziarah kubur itu kamu akan ingat akhirat. Ya, itu sudah katanya sudah terjawab semua. Itu kebohongan besar sudah. Ada apa lagi? Tahlil ya. Nah, tahlil itu karena ditanyakan itu anjurannya siapa? Kemudian kalau melarang apa ada larangannya? Di dalam Islam ya Bapak perlu ketahui, semua bentuk ibadah itu jangan tanya larangan. Tapi yang ditanyakan tuntunan.
Karena Nabi kita mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan suatu perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, maka ibadah itu ditolak. Nah, sampai hari ini, walaupun saya dulu ya seperti ini, hanya saya bukan imam, saya makmum. Saya dulu belum bisa buntel berkat saja sudah ikut. Tak cerita gitu. Saya dijak Pak Mudin ikut sudah. Akhirnya di tempat itu tidak mau saya buntel. Loh, cah bagus sih lah gelem. Lalu saya gitu. Pun Pak penyerangan nasto buntel kalau Mudin. Dah pulangnya bareng dilalah. Rumahnya Mudinnya itu sana, rumah saya dilewati kan. Pulang bareng wis teko omah saya tak minta, "Pak, berkat kula apa pundi?" Loh, jare mau ora gelem. Dereng saged buntel gitu. Nah, jadi sejak kecil lho bisa buntel wis melu aku. Ini cepat lulus ya. Ya terus ngaji lulus terus. Andai kata njak ngaji ya mungkin nganti dadi imam bareng mungkin. Nah itu ya, jadi karena itu saya belum mengetahui tuntunannya, maka kami tidak menganjurkan, tidak mengikuti, dan dulu mengikuti setelah tahu saya belum tahu ilmunya. Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Bani Israel ayat 36. Kamu jangan melakukan suatu perbuatan ibadah yang belum tahu ilmunya. Nanti pendengaranmu diminta pertanggungjawab oleh Allah. Kamu lakukan begitu tuh mendengar keterangannya siapa? Penglihatannya ditanya, kamu melihat prakteknya siapa? Hatinya ditanya, kamu memahami ajarannya siapa? Ya dah? Nah, karena belum tahu ya tidak ikut. Tapi tidak melarang orang yang mau melakukan begitu, silahkan. Nanti nek enek ganjarane peken. Nek enek dosane pikulen. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak bisa memikul dosanya orang lain. Ya. Lah kalau saya yang tidak mau ikut itu nek dosa yo tak tanggungi. Ya nek dosa. Sehingga ndak usah kere-keran sing seneng tahlilan tahlilono, sing ora seneng aja dipeksa. Ya, umat Islam itu jeleknya begitu. Tadi saya katakan, wis gelem salat, gelem poso, gelem zakat, mau ora tahlilan diunyer-unyer neng dindi. Ya ta? Ya ta? Ning kosok baline gawene nyang ndi tahlilan ra gelem salat, ora apa-apa malah. Tahlilan tahlilan oh ya, modale mong kowe la ilaha illallah la. Wis ora salat wis ora apa-apa wis. Ra eneng to wong ora salat di demo no. Nah, ndak ada. Maka dari itu kita tidak membenci orang tahlilan. Masing-masing nanti akan memetik hasilnya sendiri-sendiri kok. Allah mengatakan man amila sholihan falinafsihi wa man asaa falaiha. Siapa beramal soleh untuk diri sendiri. Siapa berbuat dosa dipikul sendiri. Kenapa kita ngurusi orang itu? Kalau enggak ya sudah. Ya, yang kita sepaham mari kita kerjakan bersama-sama karena pahamnya sama. Yang tidak sepaham karena paham berbeda, kita bekerja menurut paham kita masing-masing. Satu sama lain saling menghormati. Nanti yang akan memberi penilaian kamu dapat pahala apa dapat dosa itu Allah, bukan kita. Nah, paham Pak ya? Jadi mengapa di MTA melarang tahlilan? MTA tidak melarang tahlilan. Tahlil malah dianjurkan. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Dianjurkan malah kamu menemui orang sakaratul maut tahlilno. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi kalau nunggoni wong sakaratul maut, Nabi kita supaya nuntuni la ilaha illallah, la ilaha illallah, dituntun gitu terus karena Nabi mengatakan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah mati masuk surga. Maka kalau nunggoni sakaratul maut bacakan la ilaha illallah.
Lah itu malah tidak dibacakan. Umumnya nek nenggane wong sakaratul maut dibacakan apa? Yasin. Nek mati bentang mati, itu dah. Memang itu ada hadisnya, tetapi hadisnya dhaif. Nanti Bapak bisa membawa brosur, kumpulan brosur 2008 yang di MTA, di situ memuat tentang Yasin, banyak hadisnya diterangkan kesohihan dan kendhaifannya semua. Malah di situ ada Yasin, barang siapa menulis surat Yasin dimasukkan di sini, di air putih ini, terus diminum, 1000 penyakit hilang. Ada hadisnya, 1000 penyakit hilang. Ya dah, rasanya dokter ta? Tulis surat Yasin, cemplung kayak gini diminum, dah. Nek minum saya mungkin malah watuke tambah. Hadisnya dhaif. Ya, kalau kamu lapar baca Yasin biar kenyang. Kamu baca Yasin sekian kali pahalanya sama dengan ibadah haji 20 kali. Ya, enak toh? Serasa ibadah haji saya kira tak nunggu berapa tahun. Ya, bayare larang wis maca Yasin ae padha karo 20 kali. Nah, hadisnya ya ada. Maka tidak semua hadis itu bisa dipercaya. Hadis itu ada yang dhaif, ada yang palsu. Kalau Quran la raiba fih. Tidak diragukan. Nah, dikira mudah-mudahan jawaban saya bisa memberikan pengertian. Yang selama ini mungkin ganjel-ganjel, mosok NTA ngono NTA lah, saya tak jelaskan. Jadi jangan percaya omongannya Marzuki itu bohong, bohong. Ya, saya berani dihadapkan dia. Ya, dia ngomong katanya ada ketemu saya di ibu apa hadis apa gundul Melayu, ketemu neng endi karo dhek aku. Roh rupane rong tahu. Ya, dan saya yakin dia pun belum pernah ketemu saya. Lah kok gayane kaya wis temu. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan sekarang menjadi sadar. Ya, katanya sudah pidatonya sekarang sudah baik-baik katanya. Katanya, ya, hanya kaset yang sudah beredar lama itu belum ditarik. Ya, nanti kalau sudah diurus nanti mudah-mudahan dia mau menariknya. Saya kalau tidak menarik itu saya jadi tidak, kasihan orang-orang yang hanya dengar katanya terus mengambil keputusan seperti ayat tadi surat ayat 6 tadi, kamu nanti menjadi penyesalan. Hanya berdasarkan katanya atau mengambil keputusan, oh kalau begitu MTA itu aliran sesat. Oh kalau begitu MTA itu gedeng karo wong tahlilan. Oh kalau begitu MTA itu kamu jadi mengambil keputusan mung dasare katanya. Nanti gelo neng buri.